Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hiduplah sepasang suami istri bernama Wanto dan Sari. Mereka sudah menikah selama 5 tahun, namun hidup mereka masih jauh dari kata sejahtera. Warung kecil yang mereka jalankan sering sepi pembeli, dan utang mereka semakin menumpuk. Setiap malam, Wanto termenung di beranda rumah, memikirkan nasib mereka. Sari pun tak kalah cemas, terutama karena tekanan dari para rentenir yang sering datang menagih utang dengan ancaman. Suatu malam, seorang teman lama Wanto, Herman, datang berkunjung. Ia terlihat sangat sukses, mengenakan pakaian mahal dan mengendarai mobil mewah. Wanto terkejut karena terakhir kali mereka bertemu, Herman hanyalah seorang buruh kasar. "Bagaimana kau bisa sekaya ini, men?" tanya Wanto penasaran. Herman tersenyum tipis, lalu berbisik, "Kalau kau ingin tahu, aku bisa mengenalkanmu dengan seseorang. Tapi ini bukan jalan biasa. Kau harus siap menerima konsekuensinya." Wanto dan Sari saling berpandangan. Mereka memang terdesak, tapi mereka juga takut. "Di Gunung Kawi, ada cara cepat untuk kaya. Tapi kau harus melakukan pesugihan," lanjut Herman dengan suara pelan. Sari langsung merinding mendengar kata itu. Gunung Kawi sudah lama dikenal sebagai tempat orang mencari kekayaan dengan cara mistis. Tapi dalam kondisi mereka sekarang, godaan itu begitu besar. Setelah malam panjang penuh perdebatan, akhirnya Wanto dan Sari memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Dengan hati berdebar, mereka bersiap menempuh perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Wanto dan Sari berangkat ke Gunung Kawi dengan perasaan campur aduk. Malam itu, hujan gerimis turun, menambah suasana mencekam dalam perjalanan mereka. Herman menemani mereka, mengarahkan mobil ke jalanan berbatu yang semakin menanjak. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi. Udara terasa dingin, dan suasana desa begitu sunyi, hanya diterangi lampu-lampu redup. "Kita harus menemui seseorang," bisik Herman. Ia membawa mereka ke sebuah rumah tua yang terlihat seperti warung kopi biasa. Di dalamnya, seorang pria tua dengan sorot mata tajam duduk di sudut ruangan, menghisap rokok kretek. Ia adalah Mbah Surono, orang yang dikenal sebagai perantara bagi mereka yang ingin melakukan pesugihan. "Apa kalian sudah siap menerima akibatnya?" tanya Mbah Surono dengan suara berat. Wanto menelan ludah, sementara Sari menggenggam tangannya erat. Dengan suara gemetar, Wanto menjawab, "Kami siap, Mbah." Mbah Surono tersenyum tipis. "Baiklah, ikuti aku." Mereka berjalan melalui jalan setapak yang gelap, diterangi cahaya remang-remang dari obor yang dibawa Mbah Surono. Suasana semakin mencekam ketika mereka sampai di sebuah pohon besar yang dikeramatkan. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah altar kecil dengan dupa yang masih menyala. Aroma mistis tercium di udara. Mbah Surono mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Dan tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. "Kalian harus memberikan tumbal," kata Mbah Surono. "Pesugihan tidak gratis. Apa yang kalian korbankan akan menentukan kekayaan yang kalian dapatkan." Sari mulai menangis. Ia tak menyangka akan sampai di titik ini. "Tumbal apa yang harus kami berikan, Mbah?" Suaranya bergetar. Mbah Surono menatap mereka dengan tajam. "Nyawa manusia, atau keturunan kalian sendiri." Mendengar itu, Sari langsung mundur ketakutan. Wanto pun gemetar. Mereka tidak punya anak. Tapi apakah mereka siap mengorbankan nyawa seseorang demi kekayaan? Herman mendekati Wanto dan berbisik, "Jangan ragu. Aku sudah melakukannya. Dan lihatlah aku sekarang." Wanto menunduk. Dalam pikirannya, ia berjuang antara keinginan untuk kaya dan ketakutan akan dosa yang akan ia tanggung. Mbah Surono menunggu jawaban mereka. Hening menyelimuti tempat itu. Hanya terdengar suara angin berdesir di antara dedaunan. Apakah Wanto dan Sari akan melanjutkan ritual ini? Atau mereka akan mundur sebelum terlambat? Hening menyelimuti tempat itu. Hanya suara desir angin dan gelegar petir di kejauhan yang terdengar. Wanto menatap Sari, yang kini menggigil ketakutan. "Aku tidak bisa," bisik Sari. Air matanya jatuh membasahi pipinya. "Kita tidak boleh melakukan ini, Mas." Namun, Wanto justru berpikir sebaliknya. Dalam benaknya, kesempatan ini adalah jalan keluar dari kemiskinan. Ia menggenggam tangan Sari erat, mencoba menenangkan istrinya. "Aku tidak mau hidup begini terus, Sari. Kalau kita tidak segera kaya, kita akan hancur." Mbah Surono, yang sejak tadi menunggu jawaban mereka, tersenyum tipis. "Jadi, kau siap?" tanyanya pada Wanto. Dengan suara bergetar, Wanto mengangguk. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Mbah Surono menyerahkan sebuah pisau kecil berukir.
Cari tumbal. Semakin dekat hubunganmu dengannya, semakin besar berkah yang kau dapatkan. Sari tersentak. Ia segera mundur. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Mas, kau tidak akan mengorbankan aku, kan? Wanto menatap istrinya dengan ragu. Ia memang mencintai Sari. Tapi dalam benaknya, kekayaan kini menjadi tujuan utama. Tidak, aku tidak akan mengorbankanmu, katanya. Lalu berbalik pada Mbah Surono. Tapi, bagaimana kalau orang lain? Mbah Surono tertawa kecil. Selama kau bisa melakukannya tanpa ketahuan, itu tidak masalah. Wanto terdiam. Ia tidak pernah membayangkan harus mengambil nyawa seseorang. Namun, bayangan hidup mewah membuatnya mengabaikan rasa bersalah. Malam itu, mereka kembali ke penginapan di desa. Sari tak bisa berhenti menangis. Merasa suaminya telah berubah. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini, katanya dengan suara lirih. Kalau kau tetap ingin pesugihan, aku akan pergi. Wanto tidak menjawab. Ia hanya duduk di ranjang, memandangi pisau kecil di tangannya. Dalam pikirannya, ia sudah memikirkan siapa yang akan menjadi korbannya. Keesokan harinya, Wanto menghilang dari penginapan. Sari yang bangun terlambat panik, mencari suaminya ke seluruh penjuru desa. Saat ia bertanya pada penduduk setempat, tak ada yang tahu kemana Wanto pergi. Hingga akhirnya, seorang anak kecil berlari menghampiri Sari dengan wajah ketakutan. Mbak, ada yang mati di dekat hutan, katanya. Jantung Sari berdegup kencang. Dengan langkah gemetar, ia mengikuti anak itu menuju sebuah jalan setapak yang menuju hutan. Di sana, di bawah pohon besar yang kemarin mereka datangi, seorang pria tergeletak tak bernyawa. Darah masih menggenang di tanah. Sari berteriak histeris. Pria itu adalah Herman. Ia melihat Wanto berdiri tak jauh dari sana. Tangannya berlumuran darah. Napasnya memburu. Aku sudah melakukannya. Sari, suaranya bergetar. Sekarang kita akan kaya. Sari menjerit. Ia tak lagi melihat Wanto sebagai suaminya. Ia melihat iblis dalam tubuh pria yang pernah dicintainya. Namun, sebelum Sari bisa melarikan diri, Mbah Surono muncul dari balik pepohonan. Tersenyum puas. Selamat, Wanto, katanya. Kesepakatan sudah dibuat. Tapi ingat, kekayaan ini tidak datang tanpa harga. Dari kejauhan, suara tawa menyeramkan terdengar, menggema di antara pepohonan Gunung Kawi. Malam itu, Wanto dan Sari kembali ke rumah mereka di desa. Tidak ada yang mencurigai mereka atas kematian Herman. Polisi menyimpulkan bahwa itu adalah perampokan biasa, dan kasusnya pun cepat dilupakan. Tak lama setelah kejadian itu, hidup Wanto dan Sari berubah drastis. Warung mereka yang dulu sepi kini selalu ramai oleh pelanggan. Setiap usaha yang mereka jalankan berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, mereka sudah memiliki beberapa toko, mobil mewah, dan rumah besar di pusat kota. Namun, sejak hari itu, Sari selalu merasa ada yang tidak beres. Setiap malam, ia sering mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, meskipun tidak ada siapapun. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia terbangun dan melihat bayangan seseorang berdiri di ujung ranjangnya. Itu Herman. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya berlumuran darah. Sari menjerit. Namun saat ia menyalakan lampu, bayangan itu lenyap. Namun, gangguan itu tidak hanya terjadi pada Sari. Wanto juga mulai mengalami hal-hal aneh. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang hasil usahanya, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Ini belum selesai. Wanto menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun, di cermin yang tergantung di dinding, ia melihat bayangan Herman tersenyum menyeramkan. Sejak saat itu, hidup mereka berubah menjadi mimpi buruk. Makanan di meja mereka sering membusuk dalam hitungan menit. Semua kaca di rumah mereka tiba-tiba retak tanpa sebab. Pelanggan yang datang ke toko-toko mereka sering mengeluh mengalami mimpi buruk setelah berbelanja. Setiap malam Jumat, mereka mendengar suara langkah kaki berkeliling rumah, meskipun tidak ada siapapun. Sari tidak tahan lagi. Aku tidak mau hidup seperti ini, Mas. Kita harus menghentikan ini, isaknya pada Wanto. Namun, Wanto tetap keras kepala. Ini hanya perasaanmu saja, Sari. Kita sudah kaya, kita harus menikmati ini. Namun, kutukan itu semakin parah. Suatu hari, salah satu karyawan mereka tiba-tiba meninggal tanpa sebab di dalam toko. Setelah kejadian itu, orang-orang mulai menjauhi mereka. Bisnis mereka perlahan bangkrut. Sari yang semakin ketakutan akhirnya pergi menemui Mbah Surono untuk meminta bantuan. Aku ingin menghentikan ini,
Bah, aku ingin keluar dari pesugihan ini, pintanya dengan wajah penuh ketakutan. Namun, Mbah Surono hanya tertawa kecil. Tidak semudah itu. Nduk, jika kau ingin berhenti, kau harus memberikan pengganti. Sari membelalakkan mata. Pengganti, maksudnya, Mbah Surono menatapnya tajam. Tumbal baru, seseorang harus menggantikan posisi Herman. Sari terdiam. Ia sadar, satu-satunya orang yang bisa ia korbankan adalah Wanto. Malam itu, Sari pulang dengan hati penuh dilema. Ia tak ingin kehilangan suaminya, tapi ia juga tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ketika ia masuk ke rumah, ia melihat Wanto duduk di lantai, menggenggam kepalanya dengan wajah penuh keputusasaan. Aku tidak kuat lagi. Sari, mereka datang setiap malam. Aku selalu melihat Herman di mana-mana. Sari menatap suaminya dengan pilu. Ia tahu, hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, apakah ia tega melakukannya? Malam itu, Sari duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang tertidur gelisah. Wajah Wanto pucat. Keringat dingin membasahi dahinya. Dan sesekali ia mengigau, menyebut nama Herman dengan suara gemetar. Sari menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Ia harus mengambil keputusan. Haruskah ia mengorbankan Wanto untuk menghentikan kutukan ini? Namun, sebelum ia bisa memutuskan, suara langkah kaki kembali terdengar di dalam rumah. Kali ini, langkah itu semakin mendekat ke kamar mereka. Sari menahan napas. Ia menoleh ke arah pintu yang perlahan terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu, berdirilah sosok Herman. Wajahnya semakin menyeramkan. Kulitnya membusuk, dan matanya kosong. Ia menatap Sari dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah Wanto yang masih tertidur. Saatnya membayar hutangmu, Sari. Sari menutup mulutnya agar tidak berteriak. Herman ingin nyawa Wanto sebagai pengganti. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil yang dulu diberikan Mbah Surono. Hanya dengan cara ini, semua bisa berakhir. Namun, saat ia mengangkat pisau itu, Wanto tiba-tiba terbangun dan menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Sari, kau mau membunuhku? Suaranya lirih, air mata mengalir di pipi Sari. Aku tidak punya pilihan. Mas, ini satu-satunya cara. Namun, sebelum Sari bisa bergerak lebih jauh, sesuatu terjadi. Pintu kamar terbanting terbuka, dan angin kencang berhembus masuk. Herman kini berdiri di ambang pintu dengan senyum menyeramkan. Tak perlu kau yang melakukannya, Sari. Aku yang akan mengambilnya sendiri. Tiba-tiba, tubuh Wanto bergetar hebat. Ia terlempar ke dinding dengan keras. Mulutnya berbusa, dan matanya terbelalak. Sari menjerit, mencoba menolong suaminya. Namun kekuatan tak terlihat menahannya di tempat. Wanto menggeliat kesakitan di lantai. Tubuhnya mulai berubah menghitam, seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit dalam kesakitan sebelum akhirnya tubuhnya berhenti bergerak. Hening, tubuh Wanto terbaring kaku. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan. Herman menatap Sari, lalu tersenyum puas sebelum perlahan menghilang dalam bayangan. Kutukan itu akhirnya berakhir. Namun, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Beberapa hari setelah kematian Wanto, bisnis dan kekayaan mereka menghilang seiring waktu. Sari menjual semua yang tersisa dan meninggalkan desa. Ia hidup menyepi, menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan dan ketakutan bahwa suatu hari, Herman akan kembali menagih sesuatu darinya. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar suara langkah kaki mendekatinya. Dan bisikan menyeramkan yang terus mengganggunya. Aku masih di sini, Sari. Pesan moral dari cerita, Kutukan Gunung Kawi. 1. Keserakahan membawa kehancuran. Kekayaan yang diperoleh dengan cara instan dan tidak halal selalu memiliki konsekuensi yang mengerikan. Wanto dan Sari mengorbankan moral dan hati nurani mereka demi harta. Tetapi pada akhirnya, mereka kehilangan segalanya, termasuk kebahagiaan dan nyawa. Setiap perbuatan ada balasannya. Jangan terjebak dalam jalan pintas. Harta bukan segalanya. Menjaga prinsip dan iman. Pada akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada ketenangan hati dan hidup yang penuh berkah.